Dimas, beberapa customer dari PT Suri Motor Indonesia itu Ya, kan tidak hanya di Pulau Jawa, ya, ada di luar kota nih, ya misalnya benar. di balik di Kalimantan, di Sumatera, Ya. atau di Sulawesi. Nah, bisa nggak diberikan tips mengenai fitur-fitur dari kendaraan yang mungkin sederhana aja untuk cara mengoperasikan atau penggunaan dari kendaraan Mercedes-Benz ini? Oke, bisa banget ya. Pada prinsipnya, Suri Motor Mercedes-Benz melayani pembelian sampai ke seluruh Indonesia. Iya. Dan kami juga siap mengirimkan produk expert ataupun advisor ataupun sales consultant kami yang tersertifikasi Hmm. untuk menjelaskan produk yang dibeli ya, tentunya unit baru. Nah, di situ kita bisa memberikan edukasi apa-apa yang pertama atau yang mesti dicek dan bagaimana cara pengoperasiannya. Nah, berikut adalah tutorialnya. Oke. Baik teman-teman, di depan kita ada new Mercedes-Benz E-Class E200 Exclusive Line. Ya, ini adalah E-Class terbaru. Dan banyak yang bilang ini adalah baby S-Class. Jadi secara tampilan dengan grill Force Lovers Exclusive Line, terus ada standing logo. Ini yang udah lama banget gak ada di E-Class. Hari ini hadir di E-Class. Nah, ini banyak sekali peminatnya. Nah, untuk teman-teman yang membeli new Mercedes-Benz E-Class, nah bagaimana penggunaannya? Nah, kita akan bahas singkat namun padat ya. Jadi apa aja yang ada di dalam E-Class, bagaimana cara melakukannya dan bagaimana cara perawatannya. Boleh kita maju ke depan? Nah, di sini terdapat kamera 360 yang mana nanti akan membantu penerangan sekeliling kendaraan. Jadi kamera ini berfungsi untuk memantau apabila kita sedang ingin parkir atau masuk ke area yang sempit. Atau juga bisa dipanggil untuk visualisasikan area parkir mana yang kita bisa lihat. Nah, kayak dari depan. Terus biasanya banyak sekali sensor radar yang akan membuat warning ya. Nah, nanti itu kita bisa gunakan sebagian mesinnya. Kalau mungkin teman-teman melewati tol, itu bisa digunakan. Tapi kalau masuk ke area yang padat, misalkan dalam kota yang cukup macet, cukup crowded, itu bisa dinonaktifkan. Oke. Terus selanjutnya New E-Class di sini untuk lampu kita bisa lihat menggunakan LED performance. Nah, terus secara sistem teman-teman yang menanyakan berapa tekanan ban pada E-Class itu kita bisa lihat di tutup tangki bensin atau fuel cup. Nah, ada di sini. Nah, di sini untuk tekanan angin pada Mercedes-Benz E200. Nah, di sini kita bisa lihat indikatornya E200 menggunakan velg ring 19 ya. Jadi kalau seandainya parsial atau penumpangnya 3, nah itu bisa menggunakan tekanan depan 37 PSI, belakang 37 PSI. Atau kalau kilopascal 250 kilopascal. Kalau penumpang full bisa menggunakan 40 bagian depan, 43 bagian belakang. Nah, tutup tangki bensin ini ada di sebelah kanan ya. Terus di sini ada barcode ya, barcode informasi di sini untuk rescue card. Jadi teman-teman kalau seandainya melihat ada yang mesti kita eksekusi atau kita selamatkan di dalamnya, ada beberapa titik informasi. Di sini ada informasi yang teman-teman bisa scan. Oke, di sini tutup tangki bensin. Nah, untuk penggunaannya menggunakan minimal RON 95 ya. Untuk bahan bakarnya minimal RON 95. Ya, ini minimal sekali ya. Terus kalau bagaimana kalau di luar kota susah mendapatkan RON 95? Untuk temporary bisa menggunakan RON di bawah itu, namun sifatnya temporary. Itu juga terdapat pada buku manual. Namun di perkotaan itu banyak sekali RON 98. Nah, itu bisa digunakan. RON 98 lebih tinggi RON-nya itu lebih bagus. Namun kalau secara batas minimal menggunakan RON 95. Untuk tekanannya ada di fuel cup ya, bisa dilihat di fuel cup. Untuk ban dan velg kalau misalnya terkena benda asing atau apa gitu kan kita udah pernah bikin videonya ya. Oh ya, Itunya ada di belakang ya. oke. Alat Tire kit ya, oke. tire kit. Tire kit itu ada di bagian bagasi ya. Mungkin teman-teman kalau mau lihat kita bagian bawah di sini ya. Nah, oke. Di sini terdapat ya letak tire fit untuk Mercedes-Benz New E-Class dan cairan ya yang bisa digunakan untuk menambal atau menutup lubang pada permukaan ban yang terkena paku ya. Jadi bisa digunakan. Nah, di situ bisa kita gunakan untuk tambal. Di tutorialnya ada di video di atas ya, di sebelumnya di atas. Oke. Jadi untuk ban. Terus tapi jangan khawatir, untuk Mercedes-Benz New E-Class terdapat garansi selama 3 tahun dan paket free service selama 5 tahun. Juga perlindungan ban year start tire selama 2 tahun. Jadi seandainya bannya dalam masa garansi itu ada sobek, ada mungkin kena paku, kena baut, atau mungkin rusak, itu bisa dilakukan
klaim ke bengkel terdekat. Syarat ketentuan berlaku. Nah, untuk bagian ban, nah, kita agak bergeser dulu, Mbak Ami ya. Untuk membuka bagasi ini ada 3 cara ya. Yang pertama, ada 4 cara bahkan ya. Yang pertama menggunakan tuas yang ada di dalam kabin ya untuk membuka. Biasa ada di door trim sebelah kanan, bagian bawah. Atau menggunakan remote, kita bisa tekan unlock. Atau menggunakan tuas yang ada di paling bawah di sini. Kita bisa tarik tuasnya. Atau kita bisa menggunakan hands-free access, yaitu cukup di kantong ya, atau diletakkan di kantong atau di tas ya, ayunkan kaki ke dalam kolong bagian bawah ya. Satu kali ayunan, maka pintu bagasi akan terbuka secara otomatis. Ini juga bisa untuk membuka ataupun menutup pintu bagasi. Sekali lagi, kunci ada di dalam kantong kita, masukkan ya. Sekali, nah pintu akan terbuka. Satu kali lagi, pintu bagasi akan tertutup. Oke, terus ada apa aja sih di dalam bagasi? Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman. Di bagasi, konfigurasi bisa kita lihat di sini untuk kapasitas. Kita bisa lipat untuk menambah kapasitas atau space pada bagasi. 40-60 atau dibuka 50-50 jadi 100% ya. Di sini kita ada tuas, bisa kita buka. Ya, kita tekan aja tuasnya di sini. Ya, kita tekan untuk melipat ya. Nah, di sini. Sini juga ada. Oke, untuk mengembalikannya harus dari depan ya. Kita dari sini aja, Mbak. Tetap manual ya? Ya, tetap manual. Oke, terus ada apa aja di bagasi? Nah, di sini ada jaring-jaring untuk naruh barang ya, untuk meletakkan barang agar tidak bergeser. Di sini ada cup untuk meletakkan ya, hook untuk meletakkan barang-barang. Terus untuk membuka bagian bawah, di sini ada tuas, nah tinggal ditarik untuk memudahkan diletakkan ke atas karet ya. Nah, di sini akan stay ya. Nah, terus di dalamnya ada keranjang. Keranjang ini bisa digunakan untuk ya barang-barang, misalkan meletakkan tools ataupun meletakkan bawang belanjaan, itu bisa digunakan. Untuk mengembalikan cukup sederhana, tinggal dilipat. Nah, simpel banget di sini. Terus ada tire fit. Nah, lalu ada kompartemen yang sehingga bisa digunakan untuk meletakkan barang-barang. Di sini ada towing hook. Ini apabila mobilnya mungkin butuh pertolongan ya. Di sini towing hooknya kita bisa letakkan ke bagian sisi bawah kendaraan. Nah, di sini ada bagian belakang atau bagian depan. Jadi bagian depan dan belakang ada. Oh iya, mungkin ada yang nanya ini buat apa sih? Ini untuk aki ya, ini posisi aki. Ini posisi akinya ada di belakang ya. Aki ada di belakang ya. Bisa digunakan untuk mungkin pengisian atau charging, tapi kalau charging ada akses bagian depan. Nanti kita bisa buka kap mesin. Terus di sini ada bagian yang kayaknya teman-teman mekanik aja yang buka ya, karena setiap Mercedes-Benz baru itu punya garansi selama 3 tahun. Nah, ini untuk akses membuka fuel cup apabila terjadi macet ya. Tapi itu jarang terjadi sih biasanya sih. Sekarang kita bergeser ke bagian depan, sisi depan kendaraan ya. Membuka pintu ya, membuka pintu karena kita menggunakan seamless door ya, seamless door design handle panel. Di sini tinggal kita usap aja, maka untuk gagang pintu akan terbuka secara otomatis. Mengusap untuk membuka, terus kita tekan di sini bagian ujungnya ya, yang ada gambar trapesium ya. Ini untuk lock. Jadi untuk buka, diusap, nah tinggal ditarik. Pintu akan terbuka. Tertutup. Ya. Oke. Nah iya, kap mesin itu paling penting ya. Jadi mungkin teman-teman pengguna Mercedes-Benz menginginkan mobil bersih luar dalam. Nah, kap mesin bagaimana cara membukanya itu sangat gampang sekali. Nah, kalau mobil Mercedes-Benz sedan, kebanyakan ada di bawah
roda kemudi di sini. Nah, ini tuasnya. Tuasnya di sini. Warna merah tuasnya. Tinggal kita tarik sekali. Lalu kita buka bagian kap mesin. Nah, di sini dari logo bergeser sebelah kiri ya. Dari logo tuasnya bergeser sebelah kiri. Tinggal diangkat. Nah, ini bisa dibersihkan ya, dibersihkan menggunakan lap basah. Nah, kita tidak menyarankan menggunakan jet wash yang dengan tekanan tinggi. Kita tidak menyarankan karena beresiko ya, akan beresiko masuk ke sela-sela dan nanti resiko lebih besar daripada manfaatnya. Jadi better menggunakan lap basah. Oke, cara edukasi di sini untuk air radiator ya. Ini air radiator ada di sini, tidak perlu diisi, tapi pada prinsipnya ini sudah di cover oleh maintenance dari bengkel resmi Mercedes-Benz. Ini cover. Di sini juga sama air radiator. Nah, di sini adalah aki. Kita tarik ya, tarik. Baik, bagian tengah di sini ada tutup oli ya. Nah, mungkin teman-teman nyari di mana sih stick olinya. Nah, stick oli sudah nggak ada lagi di Mercedes generasi terbaru. Jadi kalau untuk level oli itu nanti bisa dilihat di instrument cluster. Nanti kita bisa show bagian dalam, jadi level oli itu berapa. Jadi sudah nggak ada lagi stick level oli ya. Oke, kita bergeser lagi di bagian sisi kiri kendaraan. Di sini ada wiper cap ya. Jadi kalau di sini mungkin air wipernya kurang karena perjalanan panjang atau long trip, itu bisa diisi ya menggunakan air wiper yang tersedia di toko-toko atau menggunakan air mineral atau air putih murni ya. Terus apabila membutuhkan pertolongan misalkan jumper atau sumber aki ada di sini, kita bisa buka. Nah, kita bisa buka di sini. Nah, bisa kita tutup ya, kita buka di sini. Ini untuk bagian positifnya ya. Ini positifnya, tinggal dijepit positifnya aja, dijepit ya. Lalu untuk groundnya di sini, bagian sini. Ya, positif, negatif. Misalkan butuh di jumper, tapi menggunakan cara yang benar. Oke. Oh ya, ini cara tutup kap mesin dengan benar ya. Pastikan rata dengan perut, lalu lepas. Untuk wiper blade, biasanya kalau nyuci-nyuci itu diangkat ya, benar ya? Nah, itu kita tidak sarankan sebenarnya. Jadi kalau nyuci, cukup diangkat. Diangkatnya begini aja ya, lalu diusap. Jadi tidak perlu diangkat, dipertahankan sampai berdiri lama. Khawatirnya apa? Nanti mungkin ada driver atau pengguna yang nggak sadar mesin dinyalakan. Lalu ada percikan air. Otomatis tangkai wiper ini akan bekerja. Nah, karena pegasnya cukup kuat, jadi beresiko sekali untuk kacanya bisa mungkin pecah. Jadi sebaiknya tidak perlu diangkat-angkat sampai tinggi. Jadi cukup angkat sedikit aja baru dilap. Nah, nanti bisa main-main ke YouTube kami di Suri Motor Mercedes-Benz. Nah, di situ ada banyak sekali tutorial maupun informasi terkait Mercedes-Benz. Nah, oke, kita sekarang menuju ke dalam kendaraan ya. Tapi sebelum masuk ke kendaraan, ini ada cara untuk membuka jendela dari jauh. Jadi misalkan teman-teman parkir mobilnya di outdoor sehingga panas. Nah, pada saat masuk itu sudah mereduksi atau mengeluarkan hawa panas ya. Caranya bagaimana? Gampang sekali Mbak Mi ya. Ini anggap mobilnya terkunci ya. Terkunci. Nah, silakan tekan unlock ditahan yang lama ya untuk membuka bagian kaca sampai dengan panoramik. Tekan unlock yang lama. Sampai bagian kaca terbuka ya. Sampai dengan panoramik terbuka ya. Kita bisa lihat panoramik dan paling nggak hawa panasnya keluar. Jadi begitu kita masuk itu sudah sejuk. Nah, menutupnya sama. Kalau tadi membukanya unlock ya, menutupnya kita tahan lock ya, push lock ya, yang lama sampai kaca panoramik dan jendela benar-benar tertutup secara sempurna. Jadi cukup simpel ya. Oke, kita lanjut masuk ke dalam kendaraan. Oke, di sini teman-teman saya bisa merasakan ya AC-nya sudah nyala ya, sudah hidup. Jadi secara tidak langsung driver maupun penumpang itu diuntungkan lebih cepat dingin. Oke, di sini untuk tombol start stop function ada di bagian
kiri driver ya. Di sini kita injak ya, kita injak pedal rem kita injak. Nah, injak pedal rem terus kita push sekali, tahan sampai mobil nyala. Oke, baik. Secara pengetahuan, di sini posisi rem tangan. Jadi rem tangannya bukan lagi diinjak, bukan lagi ditarik manual, kita udah electric handbrake. Jadi di push untuk menekan untuk rem tangan atau ditarik untuk lepas rem tangan. Pada bagian atas di sini ada tombol pengaturan lampu kendaraannya. Basically diposisikan pada auto. Jadi kalau posisi auto ini, lampu akan bekerja secara otomatis. Masuk ke ruangan gelap akan nyala, masuk ruangan terang akan mati. Jadi automatic headlamp ini bekerja secara otomatis sesuai dengan intensitas cahaya yang ada di ruang. Terus di sini ada tombol fog lamp, jadi atau lampu kabut, bisa digunakan apabila diperlukan ya. Tinggal di push lampu kabut, nanti di indikator sini akan menyala ya. Yang warna kuning. Nah ini lampu kabut ya. Ditekan mati, ditekan lagi nyala. Terus kalau posisinya mau high beam ya, posisi nyala, dorong sekali ke depan ya. Dorong sekali ke depan, ada tulisan ya, Adaptive High Beam Assist Plus, jadi A. Jadi lampu bisa auto, bisa otomatis, bisa lampu jauh terus gitu ya. Kalau dim, tarik sekali, ya, tarik sekali sampai lampunya biru. Terus di sini ada tuas transmisi ya. Transmisi kita bisa drive ya, bisa D, bisa ke atas lagi netral, ke atas lagi mundur. Ya, kalau mundur otomatis kamera 360-nya akan aktif. Ya, kamera mundur. Terus pada bagian ujung ya adalah parking transmisi. Ya, parking transmisi. Jadi apabila Indikatornya di sini ya. iya ada indikator di sini. Kalau seandainya teman-teman menginginkan drive aja, matic aja, itu bisa D1, 2, 3, 4 sampai 9. Itu nanti akan aktif atau akan berubah sesuai dengan kecepatan kendaraan. Oke. Ini rem tangan. Nah, di sini ada shift transmisi manual. Jadi ada pedal shift ya, ada plus minus. Ini plus ya. Di sini minus untuk transmisi manual. Kita bisa menggunakan transmisi ini selayaknya mobil Formula One ya. Jadi kita bisa atur sesuai dengan keinginan driver. Mau gigi berapa ya, bisa diatur, ditarik ya. 1, 2 sampai 9. Minus untuk mengurangi gigi, menurunkan gigi. Oke. Terus untuk tombol yang ada di setir multifunction steering wheel kanan untuk pengaturan layar di meter cluster ya. Untuk yang kiri untuk pengaturan di multimedia display. Ya. Oke, tilt steering otomatis elektrik bisa diatur ketinggiannya, naik, turun ya, ada di sini. Maju mundur, naik turun. Sini bisa kita atur. Oke. Terus di sini untuk tuas sen ya, ke atas lampu sen kanan, ke kiri lampu sen kiri. Dan wiper ya. Nah, wiper sebaiknya posisinya bukan di angka 0, tapi di angka titik-titik 3 di sini. Ini otomatis. Jadi apabila ada percikan air ya yang melalui sensor kaca, otomatis akan tersapu oleh wiper blade secara otomatis. Nah, terus untuk mengeluarkan air atau jet flush-nya, ini ya tuas bagian ujung ya, ini di-push sampai ke dalam 2 kali. 1, 2. Nah, maka akan, oh sorry, sampai kena ya Mbak ya. Ya, maka jadi pushnya ke dalam 2 kali. Bukan sekali, tapi 2 kali. 1, 2 gitu kan. Bagian pintu kendaraan ini untuk pengaturan pintu ya. Pengaturan pintu, di sini ada central lock ya. Rimnya ada central lock, ada untuk membuka dan menutup. Otomatis kalau kendaraan melaju di atas 1000 km, 1000 RPM 1000 otomatis akan terkunci secara otomatis. Jadi nggak perlu. Kursi kita bisa atur secara elektrik ya. Dan ada tombol untuk menyimpan posisi atau memory function ya. Tinggal klik ya, seandainya posisi udah pas ya, udah pas nih, udah saya banget nih posisinya, setirnya, tempat duduknya, silakan push angka huruf M sekali, push sekali, lalu angka 1 dan tahan sampai bunyi bip bip gitu kan. Nah, ini akan termemorize posisi duduk kita. Terus di atasnya lagi ada tombol untuk seat heater ya, untuk pemanas kursi. Pemanas kursi ini ada 3 level, level 1, 2, 3, tergantung kebutuhan. Nah, di sini ada power window ya, power window di sini untuk buka tutup jendela.
Terus di sini ada child lock ya, untuk agar penumpang belakang tidak bisa membuka pintu ya, kecuali dibantu oleh si driver. Nah, di sini ada sunblind, roller sunblind bagian kaca belakang atau kre bagian belakang. Kita bisa buka tutup. Selanjutnya ini adalah tombol navigasi pengaturan spion ya. Di sini untuk pengaturan spion sebelah kiri, sebelah kanan. Misalkan sebelah kanan kita push, nah tinggal kita atur, akan berubah secara otomatis. Nah, terus bagian tengah ini untuk melipat spion, kita bisa lipat spionnya secara manual. Tapi pada prinsipnya pada saat kendaraan terkunci, otomatis itu bisa diatur bisa folding secara otomatis. Oke, short information ya. Jadi untuk ini roda steering wheel ya. Ada tombol di sini, tombol yang bilah kanan ya, atau steering wheel sebelah kanan itu untuk informasi sebelah layar yang di kanan. Ya. Untuk kiri, layar yang ada di kiri atau multimedia information display kanan dan kiri. Ini menu AC ada di sini, menu AC kita bisa push ya, suhunya kita bisa atur ya, tingkatnya kita bisa atur, kita bisa push low ya, terus kita bisa atur suhunya berapa, misalkan 18. Oke. Sebelah driver yang driver punya juga bisa, kita bisa atur sampai ke maksimal high ataupun panas ya. Kalau low di sini 16 derajat. Untuk blower kita bisa atur sesuai keinginan 1, 2, 3 sampai 7. Ini menu AC. Touchscreen ya. Jadi di sini touchscreen, push di sini, ini radio. Mute sekali, tekan sekali. Nah, ini untuk mute radio atau mute yang ada di, nah ini bisa juga yang ada di tombol fisik bawah ya, karena ini udah buttonless ya, tombol untuk naikin suara ya, atau naik yang di bagian bawah. Nah, untuk mute. Terus di sini untuk off atau on display, displaynya bisa off ya, tapi suara radio tetap jalan ya. Nah, hanya displaynya aja off. Ada hazard juga ada vehicle function untuk pengaturan kendaraan. Ini short vehicle function atau shortcut ya. Di sini ada tombol untuk parkir otomatis serta visual kamera. Visual kamera bisa kamera view, bisa parkir asisten. Jadi ada dua fungsi. Di sini ada tombol dynamic select untuk pengaturan cara mode berkendara. Ya, eco, comfort, sport atau individual. Ini kita bisa pilih. Nah, oke, yang nggak kalah penting adalah mode radar ya, atau radar function atau fitur radar. Ini bisa memberikan peringatan apabila kendaraan akan mengalami benturan atau nabrak atau dekat dengan kendaraan lain. Nah, itu bisa kita atur tingkat sensitivitasnya. Kita masuk ke mode setting. Terus kita masuk ke collision avoidance. Di sini ada active brake assist ya. Kita bisa off kan. Atau kalau teman-teman mau di set non sensitif ya atau LED, itu bisa kita atur, kita aktifkan dulu. Kita masuk ke menu setting. Terus kita atur LED, medium atau early. Kita bisa atur. Blind spot assist ini memberikan bantuan apabila ke lokasi yang titiknya tidak kelihatan oleh driver, biasa di bagian belakang. Oke, AC. Kita juga bisa lihat penjelasannya dari settings ya? Bisa dari bagian setting di sini. Ya, jadi tinggal ini ada tanda ini. Ada informasi ini ya. Oke. Terus untuk membuka panoramic sliding sunroof ya, bisa di swipe ke belakang ya, ke belakang. Sekali ke belakang. Nah, ini untuk membuka panoramic sliding sunroof. Nah, kita geser ke depan untuk menutup panoramic sliding sunroof ke depan. Sekali swipe. Untuk menutup panoramic sliding sunroof. Oke, selanjutnya di sini untuk mematikan lampu apabila kita membuka pintu. Terus di sini ada tombol untuk menyalakan atau mengaktifkan lampu bagian belakang. Lampu baca belakang. Dan di sini untuk lampu kabin besar ya, lampu kabin besar nyala. Selanjutnya pada bagian konsol tengah ya. Konsol tengah di sini ada port untuk wireless charging ya. Wireless charging untuk kita bisa letakkan handphone kita yang disupport oleh wireless charging. Ya, tinggal letakkan aja maka handphone akan terisi. Nah, di sini udah aktif ya. Notifikasinya itu ya. Nah, ada notifikasinya logo petir dan handphone di sini. Di sini ada port USB bisa digunakan Type C ya.
USB Type-C, bisa digunakan untuk multimedia atau sekedar charging saja. Oke, selanjutnya di sini ada storage, bisa kita gunakan untuk meletakkan benda-benda yang kita inginkan ya. Mungkin ada dompet atau ada benda-benda berharga, bisa diletakkan di area sini. Oke, saya rasa cukup bagian depan. Sip. Jadi oke, sekarang kita pindah ke belakang. Baik, Mbak Ami, bagian belakang ini kursi untuk kita sebagai pemilik kendaraan ya atau penumpang sangat nyaman, jadi disangga dengan baik paha kita. Dari segi fitur sebelah kanan kita ada manual roller sunblind ya atau tray bagian kanan, ini kompresinya manual ya, kita bisa gunakan naik turun sesuai dengan kebutuhan untuk menambah privasi penumpang bagian belakang. Sama untuk pintu juga ada untuk buka tutup pintu dan buka tutup jendela. Oh sorry, ini di lock dari depan jadi nggak bisa dibuka. Kalau untuk yang di belakang tadi pengaturannya dari door trim yang di sebelah kanan ya? Ya, pengaturan Or window sebelah kanan. Oke, sebelah di tengah ada spacer ya untuk armrest ya, untuk armrest atau meletakkan kartu atau mungkin kalau handphone itu terlalu kecil ya, terlalu mungkin yang slim bisa ya. Tapi lebih tepatnya kalau untuk tempat botol atau tempat gelas cup. Tarik sekali lagi, lepas. Nah, di sini untuk gelas cup. Lalu kita tutup lagi untuk pengaturan AC ya, kita ikut bagian depan. Kita sudah bahas penjelasan mengenai short information Mercedes-Benz terbaru E200 Exclusive Lane. Jadi tadi kita udah bahas singkat sekali kan. Tapi kalau untuk lebih detail lagi bisa masuk ke bagian-bagian video dari Suri Motor Mercedes-Benz, kita sudah kupas detail sekali, bisa dipelajarin di video kami. Oke, terima kasih banyak. Saya dengan Dimas, dibantu oleh Mbak Ami. Terima kasih banyak. Salam semangat.